Halo, bertemu lagi dengan aku, Syutar Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Sagittarius ya. Hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Sagittarius di bulan Oktober 2020? Oke, Sagi, seperti biasa sebelum aku mulai, aku mau memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca ya. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, misalnya kalau ini nggak resonate untuk kamu, jangan berkecil hati, baper, apalagi marah ya. Karena tiap orang itu memiliki energi yang berbeda-beda, tidak selalu sama ya. Dan saya tidak mungkin kan bacain energi kalian ini satu persatu. Yang saya bacakan energi secara kolektif yang paling besar. Oke Sagi, itu aja. Apabila kamu ingin readingan ini akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Oke, sebelum mulai aku berdoa terlebih dahulu. Sagittarius, kalau bisa kamu ikuti reading ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartunya, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate ya. Jadi kalau bisa jangan dilengkap-lengkap ya, takutnya kalau kamu lengkap-lengkap nggak sesuai atau nggak resonate. Jadi tolong dengerin dari awal sampai akhir. Oke? Hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Sagittarius di bulan Oktober 2020? Oke, hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Sagi di bulan Oktober 2020? Oke, 10 kartu. Ada The Magician, ada Two of Swords, ada Knight of Swords, ada King of Swords, ada Six of Cups, ada Strength, wow, ada Ten of Swords, Ten of Cups, dua lagi. Hal baik zodiak Sagi, Seven of Cups, satu lagi, dan ada Knight of Cups. Oke. Dan bottom of the decknya ada The Carrier, Four of Wands, oh wow, Nine of Wands, Justice. Oke, Sagittarius Oktober 2020. Hal baik apa yang akan terjadi pada zodiak Sagittarius? Kalau ini aku lebih lihat ke arah keputusannya dalam memilih untuk percintaan kamu. Lebih tepatnya di sini ada dua orang yang menyukai kamu ya. Dan di sini kelihatannya dua-duanya juga suka sama kamu. Dan satu orang ini kalau saya lihat adalah orang yang pernah ninggalin kamu dulu ya. Dan satunya lagi mungkin ini adalah orang baru ya yang saat ini menyukai kamu. Sebenarnya bisa dibilang keputusan kamu dulu, atau bisa dibilang sebelumnya kamu agak sulit memilih. Tapi untuk sekarang hal baiknya kamu didekati oleh dua pria atau mungkin dua wanita. Dan di sini kelihatannya kalau untuk pemilihan kamu masih gimana ya, mungkin bisa dibilang 50-50 ya.
tapi tidak menyurutkan kamu untuk memilih orang lama ya. Kalau saya lihat sih seperti itu. Mungkin bisa dibilang kamu ini masih bimbang ya. Di satu sisi kamu bahagia orang lama ini kembali ya, karena memang rasa cinta kamu dan penasaran itu masih ada ya. Untuk detik ini itu masih ada ya, namanya perasaan itu tak bisa dibohongi ya. Tapi bagaimanapun saya mendukung aja, asal kamu mengambil keputusan yang baik ya. Kalau saya lihat sih dua-duanya ini serius ya. Dulu memang pernah kamu disakiti atau mungkin hubungan kamu dengan orang lama ini berpisah, tapi dia datang sekarang untuk menyeriusin kamu ya, alias ada omongan lah ke komitmen serius ya, dan itu tidak main-main. Dan orang baru ini juga memberikan komitmen juga kepada kamu. Jadi ada dua porsi di sini yang membuat kamu bimbang ya. Sebenarnya kalau menurut aku, kalau secara energinya sih dua orang ini sama baiknya ya. Yang lama baik, yang orang baru juga baik. Jadi mungkin kamu lebih ke arah mungkin bingungnya aja. Bingung yang ibarat tuh siapa yang bisa menarik perhatian kamu, atau bisa dibilang siapa yang benar-benar klik di hati aku. Ya. Mungkin kalau menurutku The Magician di sini kamu butuh waktu ya. Butuh proses untuk mengambil sebuah keputusan ini. Jadi buat kamu ini ya memang nggak mudah ya. Meskipun hal baiknya ada yang ngedeketin kamu dan kamu juga bingung lah, otomatis kan namanya kalau kita dideketin oleh lebih dari satu orang, kita kan harus memilih ya. Dan memilih itu bukan berdasarkan cinta aja, kita juga memilih juga karena kepribadian orang tersebut dan rasa sayangnya itu apakah tulus dengan kita atau tidak ya. Jadi itu porsi yang harus kita perhatikan baik-baik. Kalau saya lihat di sini porsinya emang mereka berdua ini kelihatan sama-sama baik, walaupun satu ini dari orang masa lalu tapi dia ingin kembali ke kamu ya, memang untuk memperbaiki hubungan yang baru lagi ya, memulai dari awal kembali ya. Jadi gimana pun ya memang saat ini posisi kamu agak sulit ya. Di lain sisi kamu bahagia, di lain sisi ya kamu harus pilih salah satu. Nggak mungkin kan kamu pacarin dua-duanya. Jangan gitu, jangan maruk ya. Kita pacaran ya cukup satu aja. Yang penting kita nggak boleh nyakitin perasaan mereka ya. Setidaknya seperti itu ya. Jangan kayak orang-orang ya, mentang-mentang dideketi oleh lebih satu orang, dipacarin dua-duanya. Ada loh yang seperti itu. Serius ada ya. Makanya kamu jangan sampai kayak gitu ya, jangan sampai terlena. Menurut aku ya, jangan sampai terlena, karena ya harus hati-hati juga, karena aku ngelihat ada hasutan yang gak baik ya. Mungkin hasutan dari siapa aku gak paham ya. Intinya jangan sampai kamu kayak gitu. Ingat, karma itu ada ya, gimana pun karma itu ada. Jadi jangan sampai kita berbuat yang nggak baik kayak gitu ya. Cukup satu ya seumur hidup. Apalagi di sini bawahnya aku lihat bottom of the decknya ada Four of Wands ya. Ini cukup bagus untuk kamu. Jadi bisa dibilang mereka berdua ini yang deketin kamu ini adalah orang yang potensial yang menjadi jodohnya kamu. Kalau saya lihat sih begitu ya secara energinya. Cuman memang yang mana jodohnya kan saya nggak tahu ya. Ya kan kamu yang jalanin, bukannya saya ya. Karena kondisinya energinya memang dua orang ini kebetulan memang baik ya. Memang peduli sama kamu. Cuman kan dalam kasus seperti ini saya juga nggak bisa menyarankan ya. Karena posisinya dua-duanya sama baik, kecuali yang satunya ya sifatnya kurang baik, yang satunya baik banget ya, otomatis dong saya akan lebih menyarankan kamu yang baik ini dibandingkan yang tidak baik. Tapi posisinya sekarang, energi sekarang mereka berdua adalah orang yang baik ya. Saya juga makanya bingung gimana mau kasih saran ya. Jadi gimana pun ya aku hanya mengembalikan keputusan ini di tangan kamu. Mana yang membuat kamu nyaman ketika jalan dengan mereka berdua? Coba kamu rasakan dengan orang A. Siapa yang bisa bikin kamu nyaman di sini?
ya, terus kamu jalan dengan orang B, ya nggak usah pacaran dulu, jalan dulu aja sebagai temen ya. Pas kamu jalan dengan B, siapa yang bikin kamu nyaman ya. Nah ketika itu kamu otomatis bisa dong mengambil kesimpulan di antara mereka berdua, siapa yang benar-benar bikin kamu nyaman, siapa yang tulus memberikan perhatiannya ke kamu, siapa yang benar-benar memperhatikan kamu saat kamu lagi sakit ya. Jadi kalau boleh aku kasih tahu, yang namanya kalau dia benar-benar sayang sama kita ya, apalagi saat kita sakit, nggak hanya dari ucapan aja, tapi bagaimana cara dia memperhatikan kita. Apakah dia membawakan obat untuk kamu ya, apakah dia kelihatan kayak agak stres memikirkan kamu ketika kamu sakit ya, apakah dia merawat kamu saat kamu sakit. Intinya tuh dia benar-benar perhatian ketika kamu sakit, intinya tuh seperti itu. Kalau dia cuek bebek aja ya itu sih cuma manis aja di mulut ya, sweet talker ya. Jadi intinya kamu pilih orang yang benar-benar ya, bukan cuma mulut aja yang manis, tapi memang hatinya itu benar-benar tulus sayang sama kamu, benar-benar memperhatikan kamu, apalagi ketika kamu sedang sakit ya. Jadi jangan cuma mau enaknya aja ketika happy gitu loh. Nanti kalau ketika kamu menikah, kamu sakit, kamu gak diperhatikan, emangnya enak? Enggak kan? Nah itu yang harus kamu pikirkan. Jadi jangan cuma pikirin cinta aja ya, pikirkan gimana perhatiannya dan bagaimana sikapnya dia ini kepada kita, itu yang harus kamu pikirkan guys ya. Jadi jangan sampai salah. Di sini tuh itu menandakan suatu orang yang memberikan perhatian ya, atau sebuah penaklukan. Mungkin kamu dealing dengan zodiak Leo ya, itu bisa. Leo itu kan orangnya keras kepala ya, kayak Aries, agak sulit ditebak. Bisa juga kamu dealing dengan Aquarius, Pisces, Cancer ya, intinya water sign. Tapi water sign sini lebih sedikit sih, lebih kuatnya fire sign ya, intinya seperti itu ya. Kamu harus pintar-pintar memilih ya, jadi pakai logika juga ya. Sayang dengan dia, tapi kalau dianya tidak baik, atau misalnya dia kurang membuat kamu nyaman, atau mungkin dia ini enggak perhatian dan sebagainya, mending jangan ya. Pilih yang benar-benar bagaimana cara dia memperlakukan kamu dengan baik ya, itu yang harus kamu pilih ya. Oke, Ten of Swords ya. Orang lama ini pernah menjalani hubungan dengan kamu, mungkin dia pernah ninggalin kamu, atau mungkin dia pernah menghilang intinya ya. Cuma dia datang kembali, Ten of Cups, dan dia memberikan sebuah komitmen yang serius ke kamu ya. Kelihatannya dia juga salah ya, salah dan menyesal pernah ninggalin kamu dulu. Jadi mungkin di saat ini dia ingin membangun hubungan kembali, sebuah komitmen yang serius kepada kamu. Karena di sini Seven of Cups, dia sedih ya, dia sedih dan masih mengharapkan cintanya ini untuk kamu ya. Makanya dia saat ini berharap sekali bahwa kamu mau memberikan hatimu lagi kepada dia ya. Di antara dua orang ini siapalah yang bisa membuat kamu nyaman ya. Dan sini Knight of Cups ya, dan tidak menyurutkan juga bahwa orang baru ini juga memberikan perhatian juga kepada kamu sendiri ya, peduli dengan kamu, intinya seperti itu. Kita lihat di antara dua orang ini, The Chariot, kamu agak sulit untuk memilih yang mana, karena mereka berdua ini sama-sama memberikan kepastian dan keseriusan ya. So Nine of Wands dan Justice, di sini kamu jangan sampai kepikiran yang enggak-enggak atau menaruh pikiran yang negatif ya. Tenangkan diri kamu sepenuhnya ya, tenangkan diri kamu. The Hierophant, Nine of Cups, intinya kamu harus tenangkan diri kamu, jangan mikir yang negatif ya, atau bisa dibilang mungkin kayak yang sulit memilih ya. Intinya kita pasti bisa kok memilih di antara mereka berdua. Pokoknya gimana ya, kalau kayak gitu kamu harus tanyakan kepada hati kamu. Kamu harus merasakan dan harus melihat dia gimana sesungguhnya ya. Karena aku nggak bisa ngasih saran kamu harus pilih orang lama apa orang baru, karena mereka berdua adalah orang yang baik.
Jadi gimana pun ini kan keputusan di tangan kamu ya. Intinya orang lama ini dia berubah, dia komitmen serius, saya lihat energinya dia benar-benar menyesal. So kemungkinan kamu pilihlah di antara mereka berdua. Kalau saya yang di posisi kamu, gimana? Kalau saya kan bukan orang yang ingin kembali dengan masa lalu. Kalau saya orangnya seperti itu, ya. Saya lebih senang menjalani hubungan dengan orang baru dibandingkan orang lama. Nah, kan tiap orang ini berbeda-beda, tapi tidak dapat menyurutkan bahwa orang lama juga bisa menjadi jodoh kita. Jadi kan kayak gini kan kembali lagi ke kamu keputusannya. Maunya gimana? Ya, gitu. Oke, kita lihat kedepannya kamu akan memilih siapa di antara mereka berdua. Ya. Kamu akan memilih siapa di antara mereka berdua. Kamu akan pilih siapa di antara mereka berdua? Kamu akan memilih siapa? Oke. Five of Cups, Four of Pentacles, Three of Cups. Dua lagi deh coba. The Hermit. Satu lagi. Sorry, satu aja. Oke, aku ambil yang paling depan deh. Eight of Pentacles. Siapa yang akan kamu pilih ke depannya? Kalau saya lihat dari energi kartunya, kamu akan masih kepikiran dengan orang lama ya. Meskipun kamu agak sulit memilih, ya. Tapi nanti ke depannya kamu akan memilih orang lama. Saya lihat di sini ya. Karena kamu mulai menenangkan diri dan berpikir secara logika intinya ya. Tapi gimana pun saya lihat kamu akan kembali dengan orang lama ini ya, karena masih ada bumbu-bumbu cinta yang memasuki tubuh kamu ya. Jadi perasaan itu masih besar sekali ya. Nggak masalah kok, nggak masalah kalau saya ya. Yang penting dia baik, dia memperlakukan kamu dengan baik dan dia sayang, itu lebih dari cukup. Saya sih setuju-setuju aja ya. Intinya dia baik dan peduli, itu udah lebih dari cukup guys. Jadi nggak usah pusing-pusing ya, gitu ya Sagi ya. Kita lihat pesan Mary Queen untuk kamu Sagittarius. Patience, children, I trust in divine timing. My heart is filled with love for children, which creates miracle and positive change for them and me. Mungkin bisa dibilang Angel menyarankan kamu harus sabar, berpikir yang tenang ya. Timing, waktunya itu akan datang ya. Hal apapun itu akan datang di waktu yang tepat. Intinya kamu harus bersabar ya, dan optimis ya. Dan apa yang kamu panjatkan, apa yang kamu doakan, itu selalu didengar dan selalu dijawab ya. Jadi kamu gak perlu mikir yang kayak yang gimana nih harus pilih siapa ya. Jadi intinya mungkin Angel menyarankan kamu harus lebih menenangkan diri kamu ya, harus tenangkan diri kamu. Kalau children di sini ya, mungkin penggambarannya kamu ingin segera married ya, bisa jadi ya, bisa jadi, atau penggambaran bagi kamu yang ingin buru-buru memiliki anak ya, atau mungkin kamu adalah orang yang penuh kasih dengan anak-anak, sangat mencintai anak-anak ya, penuh kasih dan mencintai anak-anak. Atau mungkin
ingin segera diberi momongannya ketika menikah nanti. Oke, itu aja ya untuk Sagittarius ya. Semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.